Berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca. Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bainah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan, yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Kalau membaca pakai lembaran itu namanya yatlu. Kalau membaca tanpa lembaran itu namanya yaqra. Itu sebabnya perintahnya iqra, bacalah, karena tidak ada lembaran. Jadi apa yang mesti dibaca? Gua kesel. Cuman tahu dalil itu langsung bilang Nabi buta huruf. Kurang ajar. Ketika kalimat iqra turun, iqra, apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Fa'aminu, wahai manusia, berimanlah engkau billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, an-nabi, seorang nabi al-ummi, yang tidak bisa membaca. Termasuk mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Lihat, kelihatannya bentuk kekurangan, tapi untuk sebuah kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada pertanyaan datang dari Pak Damran. Dia bertanya, Ustaz, siapakah yang benar di antara mereka bertiga ini? Ustaz Aikal, Wah, atau Buya Yahya? Yang dibahaskan masalah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu tidak pandai membaca dan menulis? Itu tolong Ustaz jelaskan siapa yang sebenarnya di antara mereka bertiga yang benar. Untuk penjawab pertanyaan Pak Damran ini, saya akan jawab. Pertama yang disampaikan oleh siapa? Bapak apa? Wah ya. Wah mengatakan Nabi Muhammad itu juga buta huruf, katanya. Nabi Muhammad tidak pandai membaca. Katanya, kata Wah ya, tapi saya jelaskan. Wah, untuk Wah ketahui ya, saya sampai ke sini. Memang Rasulullah pernah menerima wahyu, ya, menerima wahyu lewat Jibril. Jibril mengatakan, Iqra, bacalah oleh engkau ya Muhammad. Katanya Rasul menjawab, ma'ana biqori'in. Katanya ma'ana biqori'in itu saya tidak pandai membaca. Kalau menurut keterangan Wah. Untuk di sini saya sampaikan kepada Wah, kita harus pandai Wah mengetahui tentang tata bahasa Arab. Ya, saya kelihatan Wah ini belum begitu mahir ya. Ma di situ Wah bukan artinya arti tidak. Ya, kalau Wah belajar ilmu nahwu, ma di situ arti istiham dalam bahasa Arab. Ya Wah, kena ma masuk pada isim. Istiham. Kecuali ma masuk pada fi'il. Kalau ma masuk pada fi'il artinya tidak. Tapi ma masuk pada isim. Ya, ma'ana biqori'in. Kalau ma masuk pada isim fa'il ya, artinya apa mau saya baca. Iqra, kata malaikat, ma'ana biqori'in. Apa sih yang mau saya baca malaikat? Begitu ya Wah. Jadi Wah harus menguasai grammar bahasa Arab. Kalau disebut dalam istilah Arabnya nahu, harus tahu kita. Itu nama ma itu istiham, ya. Harus paham itu ya Wah. Jadi kita jangan salah-salah nanti kalau menafsir ayat. Kita harus mengetahui ilmu alat namanya ya. Bukan apa saja, harus grammar bahasa Arab itu harus kita kuasai. Ya Wah. Yang berikutnya. Begitu juga Buya Yahya. Katanya Rasulullah ini ummi. Ummi di sini, maksud ummi ya, itu adalah penduduk kota Arab. Ya, waktu di Arab dulunya kena pendidikan
formal belum ada, itu pendidikan informal namanya. Pendidikan informal itu pendidik anak-anak itu diasuh oleh para ibu. Itu umi namanya ibu ya. Ibuku namanya umi, para perempuan ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah apa? Surah jelas. Di dalam surah Haji ayat jelas itu. Ayat 4 dan 5. Apa kata Allah? Wallazi ba'asa fi ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dolalin mubin. Apa kata Allah? Kami mengutuskan seorang rasul kami utuskan kepada kaum yang umi. Pada kaum yang umi. Kaum mana yang kaum umi? Penduduk Mekah waktu itu. Ya, sebelum datang rasul dia masih pendidikan itu dilaksanakan oleh ibu-ibu. Itu para umi nama para ibu-ibu. Ya, sebelum datangnya rasul, mereka itu sesampai rasul diajar oleh rasul cara membaca ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Sebelumnya mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi Buya Yahya juga harus paham ya. Kalau memaham ayat itu tak bisa baca terjemahan. Kita harus paham kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita harus paham grammar Arab itu. Kalau istilahnya nahu, saraf, balaghah, mantik, bayan, makni, kita harus kuasai sehingga kita kalau menafsir itu dengan ilmu, bukan dengan baca-baca apa aja, baca terjemah doang, tak bisa begitu ya. Kita harus paham betul ya. Di samping itu ada diterjemahkan, ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya ya. Itu baik yang namanya Wah maupun Buya Yahya, kita harus paham betul tentang kaidah-kaidah dalam nafsir Quran ya. Okey. Begitu juga untuk saat ini dengan naik kelasan anda sudah benar. Namun anda juga harus banyak juga mempelajari yang lain-lain juga ya. Jangan sampai anda juga dipersalahkan orang nanti ya. Okey. Mudah-mudahan saat ini anda sudah baik ikhlasan, tinggal Wah lagi maupun Buya Yahya yang perlu pendalaman tentang tafsir. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.